Dan untuk memantau perkembangan terbaru sudah ada rekan kami Rizky Darmansyah yang siap mengabarkan. Rizky. Ya, Caca, Anissa, untuk rangkaian sidang isbat kita tahu telah digelar atau telah mulai sejak pukul 17.00 waktu Indonesia Barat sore hari tadi, dan sesi pertama ini telah selesai sebelum sholat maghrib ataupun azan maghrib dikumandangkan, dan saat ini yang sedang berlangsung ialah sesi kedua, ialah penyampaian hasil pantauan hilal yang disampaikan dari sejumlah titik pemantauan yang berada di 34 provinsi di Indonesia. Dan tadi pada saat sesi pertama, yaitu pantauan hilal oleh anggota Falakiyah Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa disampaikan ada referensi bahwa hilal awal Ramadan 1441 Hijriah pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 dapat teramati dari wilayah Indonesia. Dan tadi disampaikan juga ijtimak ini terjadi pada hari Kamis 23 April 2020 sekitar pukul 9:26 waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya hilal awal Ramadan sudah cukup tua, umurnya sudah lebih dari 8 jam, dan di Indonesia hilal berada pada posisi signifikan untuk dapat dilihat. Dan untuk di Pelabuhan Ratu, posisi hilal saat terbenamnya matahari ini pada posisi 3,72 derajat dengan umur bulan 8 jam 23 menit serta 5 detik. Dijelaskan oleh anggota Falakiyah Ruqyatul Hilal Kementerian Agama Republik Indonesia, hilal awal Ramadan 1441 ini sudah memenuhi kriteria visibilitas hilal dan ditetapkan oleh Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yaitu tinggi hilal minimal 2 derajat, elegansi bulan ke matahari minimal 2 derajat, atau umur hilal minimal 8 jam. Dan tentunya kita nanti akan menunggu bagaimana hasil rapat tertutup penyampaian pemantauan hilal yang disampaikan oleh sejumlah perwakilan dari titik-titik pemantauan hilal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan tahun ini memang berbeda pelaksanaan rangkaian sidang isbat yang dilaksanakan di Kementerian Agama Republik Indonesia karena berlangsung di tengah pandemi virus corona ataupun COVID-19, sehingga Kementerian Agama Republik Indonesia ini memutuskan untuk melaksanakan sidang isbat secara online ataupun daring ini dengan ataupun melalui telekonferensi. Nanti setelah sejumlah pihak dari perwakilan MUI, Majelis Ulama Indonesia, dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dari Kementerian Agama Republik Indonesia, dan ada juga tadi kita ketahui hadir Menteri Agama Republik Indonesia, Wakil Menteri, dan juga Dirjen Bimas Kementerian Agama Republik Indonesia. Setelah ataupun selesai merundingkan ataupun melihat bagaimana hasil pemantauan hilal, nanti ini tahap ketiga atau sesi ketiga dari sidang isbat ini akan menyampaikan hasil pantauan hilal apakah memang jatuh pada tanggal 24 April 2020 ataukah seperti apa. Namun memang dilihat dari hasil pantauan yang tadi di awal disampaikan dalam ataupun oleh perwakilan dari anggota Falakiyah Ruqyatul Hilal Kementerian Agama memang sudah terlihat dan juga sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dan kita ketahui juga Muhammadiyah ini telah menetapkan bahwa 1 Ramadan ini jatuh pada tanggal 24 April 2020 atau besok hari. Nanti kita pantau, Caca, seperti apa hasil konferensi pers, hasil sidang isbat yang dilakukan di Kementerian Agama Republik Indonesia, di mana kita ketahui di tahap kedua ini memang hadir langsung tadi perwakilan-perwakilan dari MUI, dari DPR, dan juga Kemenak, namun protokol kesehatan, protokol untuk penanganan COVID-19 ini tetap dilakukan, di mana tadi kami pantau jarak antara kursi pihak-pihak terkait yang hadir di sini memang diatur dengan jarak yang lumayan jauh, sekitar 1 hingga 1,5 meter. Untuk sementara itu yang dapat kami kabarkan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita kembali kepada Anda di studio. Ya, terima kasih Rizky Darmansyah mengabarkan langsung di depan kantor Kemenak Jakarta. Dan pemirsa, untuk mengetahui nanti sambil kita menunggu bagaimana keputusan dari Kementerian Agama dalam penentuan 1 Ramadan atau awal Ramadan 1441 Hijriah, di studio TV One sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Masduki Batlawi yang merupakan Ketua MUI bidang Infokom. Selamat malam, Pak. Selamat malam, assalamualaikum, Mbak. Kalau misalnya mungkin saya bertanya sambil kita, masyarakat pun pasti menunggu apakah besok kita akan melaksanakan puasa ataupun ada perubahan atau mungkin tidak. Tapi seyogyanya bagaimana kemudian masyarakat? Pasti ada yang berubah karena memang kita akan melaksanakan Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Tapi bagaimana himbauan dari MUI, Pak Masduki? Ya, pertama
yang mesti kita tegaskan, mudah-mudahan bulan bisa kelihatan ya, dan kemungkinan besar bisa kelihatan karena sudah di atas 2 derajat ya imkan ru'yahnya, artinya kemungkinan kelihatan itu besar. Kalau kelihatan kan berarti seluruh Indonesia itu bisa berlebaran bersama, bisa puasa bersama. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang lebih penting lagi, seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Mbak, bahwa saat ini adalah dalam sejarah pertama kita melakukan ibadah puasa yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Saya kira itu sesuatu hal yang baru dan ini di luar kebiasaan. Jadi kebiasaannya orang-orang berkumpul-kumpul di masjid, kemudian orang-orang biasanya juga ada semacam rame-rame pada malam-malam puasa gitu kan. Nah itu tidak akan terjadi pada Ramadan pada bulan ini atau tahun ini. Kenapa? Karena seperti kita ketahui, kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Dan ini memang salah satu kunci sukses apakah kita sebagai bangsa, mulai dari presiden sampai ke rakyat terbawah, apakah bisa mengatasi pandemi COVID ini dengan baik, itu sangat tergantung kepada kedisiplinan kita. Disiplin dalam hal apa? Pertama itu adalah disiplin dalam hal yang disebut dengan physical distancing. Artinya kita menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Dalam konteks menjaga jarak itulah kenapa kemudian ada fatwa Majelis Ulama Indonesia, kita tidak perlu ya melakukan sholat berjamaah di masjid. Ya. Karena apa? Karena bukan dilarang sholatnya, tetapi yang dilarang itu adalah berkumpulnya. Karena kemungkinan virus berpindah itu sangat besar, itu seperti itu. Dan ini juga menjadi kunci kita. Kunci kedua tentu saja sebagaimana yang kita ketahui bersama dalam protokol kesehatan, bahwa ya kita bagaimana harus membuat sistem imun yang baik. Ya. Dan salah satu cara dari membuat sistem imun yang baik itu adalah apabila kita tidak saling memprovokasi, kita tidak saling khawatir, kita tidak menakut-nakuti, tidak ada berita hoax dan seterusnya. Nah itu saya kira dan seterusnya sebagaimana protokol kesehatan untuk menghadapi COVID ini pada tahun ini kita hadapi. Pak Mas Duki, selain memang kita berbeda melaksanakan puasa di tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya, yang berbeda juga adalah penentuan suatu Ramadan. Biasanya dilakukan secara berkumpul bersama-sama penentuannya. Nah kali ini kan dilakukan menggunakan video conference, tapi ada metode yang berubah tidak Pak? Bagaimana melihatnya? Oh, kalau cara berkumpulnya pasti berbeda. Cuma metodenya saya kira tidak ada yang berbeda. Tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Tetap saja kalau pemerintah itu selalu mengawali cara untuk melihat bulan itu diawali dengan sistem hisab dulu. Jadi ada hitungan astronomi dulu. Nah, hisab itu ditentukan setelah hisabnya final, itu kemudian kita anggap bahwa hisab itu adalah hitungan yang asumsi pasti, tetapi tetap asumsi. Kenapa disebut asumsi? Karena perlu tajribian kata orang Arab, perlu pengalaman lapangan. Perlu dibuktikan lapangan. Kita tidak bisa hanya berasumsi hitung-hitungan di atas kertas, tetapi juga harus melakukan penelaahan di lapangan. Itulah yang disebut dengan tim ru'yat di berbagai tempat. Nah, selalu seperti itu. Lalu itu yang kedua, tim ru'yat. Yang pertama tadi hisab. Nah, semua melakukan hisab, siapapun pasti melakukan hisab. Lalu yang kedua adalah tim ru'yat. Lalu yang ketiga itu adalah ikhbar. Ikhbar itu artinya apa? Ikhbar itu artinya mengabarkan. Karena Rasulullah juga dulu ketika sudah kata Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, sumu li ru'yatihi, ya kan gitu ya. Berpuasalah Anda ketika engkau melihat bulan. Wa aftiru, dan berbukalah kamu, maksudnya berlebaran ketika Anda juga melihat bulan. Jadi melihat bulan itu menjadi kunci yang penting buat pemerintah, dan inilah saat ini kenapa kita berkumpul di sini, kita karena dalam rangka itu. Yang ketiga tentu saja adalah mengabarkan kepada umat, kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa akan terjadi bulan puasa besok atau bagaimana, mari kita tunggu. Saya kira seperti itu. Nah, kalau misalnya dengan metode telekonferensi ini bisa membuat penentuan satu Ramadan ini akan menjadi lebih lama waktunya dibanding
dibandingkan memang ada pertemuan karena ini metodenya dengan menggunakan telekonferensi, apalagi menghimpun semua pantauan titik hilal dari seluruh Indonesia, ini bagaimana Pak? Sebenarnya bisa lebih cepat Ya. karena telekonferensi itu media digital ini akan sangat membantu terhadap proses komunikasi yang terjadi mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, sekarang saya kira pasti itu sedang dipantau, mungkin dilaporkan satu persatu dan diterima oleh tim di Kementerian Agama gitu ya, dari Merauke seperti apa dan seterusnya seperti apa, karena memang itu kan memang kaitannya dengan matahari tenggelam. Matahari tenggelam itu kan tidak sama posisi sekarang, kita baru saja matahari tenggelam, tapi di Aceh mungkin sekarang juga sedang berproses. Misalnya sementara di Merauke Indonesia itu, di Indonesia Timur itu sudah 2 jam yang lalu. Nah, sehingga yang di Merauke sebenarnya sekarang mungkin proses laporan juga sudah bisa kita saksikan, bisa kita terima laporannya, kita tunggu saja. Seperti itu. Nah, ini juga yang berbeda Pak, biasanya kalau misalnya kita sudah ada pengumuman dari pemerintah penentuan satu Ramadan, biasanya kita kemudian langsung melaksanakan sholat tarawih. Nah, ini kan ada penyesuaian memang kita harus mau tidak mau ikhlas menerima. Yang bagaimana Pak dari MUI Pak? Iya, himbauan dari MUI semuanya sudah disebarluaskan ya. Sebenarnya ini adalah bagian dari fatwa Majelis Ulama Indonesia yang sudah dikeluarkan kira-kira 2 bulan yang lalu terkait tidak wajibnya sholat Jumat bagi umat Islam yang berada di daerah-daerah zona merah. Nah, jadi orang-orang umat Islam yang terbiasa sholat Jumat karena itu adalah wajib, tapi di zona merah seperti di Jabodetabek misalnya itu menjadi tidak wajib. Karena apa? Karena ya tadi itu untuk menghindari tersebarnya virus ini menyebar kemana-mana gitu kan. Ini saya kira kaitan satu paket dengan itu, maka kemudian sebenarnya di situ adalah karena itu urusannya adalah berjamaah berkumpul, maka sebenarnya berlaku pula pada bulan Ramadan ini terkait dengan salat taraweh. Salat taraweh itu saya kira juga tidak perlu dilakukan di masjid bagi daerah-daerah yang memang zonanya zona merah. Tapi bagi daerah-daerah yang memang taruhlah misalnya belum ada apa-apa, karena tidak seluruh Indonesia itu semuanya zona merah ya, bahkan masih ada yang hijau, masih belum ada apa-apa di desanya, belum ada ancaman virus COVID-19, ya silahkan salat berjamaah seperti biasa. Pak, tapi kalau misalnya kita tahu lah tidak selalu bahwa satu Ramadan ini akan sama kita laksanakan. Biasanya ada momennya kita sama, apalagi dengan Muhammadiyah, antara pemerintah dengan Muhammadiyah, tapi ada juga momennya berbeda. Tapi esensinya ini bagaimana kemudian masyarakat untuk bisa memaklumi jika memang harus sama, tapi juga memang harus berbeda. Bagaimana Pak Mas Duki? Ya, sebenarnya masyarakat ya, publik sebenarnya itu adalah sudah cukup dewasa ya, sudah cukup dewasa menerima perbedaan penetapan ya. Walaupun sebenarnya memang pemerintah selama ini berharap karena ini adalah pemerintah sudah bekerja dengan baik, maka sebaiknya pemerintah berharap maka seluruh umat Islam sebenarnya ngikutin saja pemerintah. Sebenarnya seperti itu kan. Harapannya, himbauannya seperti itu. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran disebutkan ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah engkau kepada Allah, taatlah engkau kepada Rasul, dan taatlah engkau kepada pemerintah. Nah, definisi pemerintah itu sepanjang pemerintah itu tidak mengajak kepada jalan keburukan, sepanjang itu adalah jalan kebaikan dan memberikan tuntunan kepada publik, maka sebenarnya kita taati, itu tidak apa-apa. Tapi tahu Muhammadiyah tetap aja mengambil jalan berbeda, ya nggak masalah juga. Baik, nanti kita akan banyak berbincang lagi Pak Mas Duki, bahkan pemirsa sesaat lagi tampaknya memang sudah semakin ada persiapan yang cukup matang yang dilakukan di Kementerian Agama, karena sebentar lagi Kementerian Agama akan memutuskan penentuan 1 Ramadan 1441 Hijriah. Sesaat lagi di Breaking News TV One.